Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai. Kalian bisa screenshot satu-satu nanti soalnya ya, biar kalian nggak lupa. Yang pertama adalah apa filosofi dari sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, di sini udah ada option A sampai E. Kalian bisa pause dulu untuk menjawabnya sebelum aku kasih jawabannya. Nah, jawabannya adalah A, mengedepankan hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kita bahas ya teman-teman, kenapa jawabannya ini? Jadi filosofi dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengedepankan hak dan kewajiban asasi manusia. Sila ini mengajarkan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil, menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya nomor 2, bagaimana implementasi Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan? Baik, kalian pause dulu, habis itu kalian jawab. Sebelum aku kasih jawabannya, apakah jawaban kalian benar apa salah? Jadi jawabannya adalah B, menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum. Kenapa? Penjelasannya, Pancasila dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah siapakah yang pertama kali mengusulkan penggunaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kalian bisa pause. Jawabannya adalah Supomo. Pembahasannya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Supomo, salah satu anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI sebagai bagian dari dokumen dasar negara Indonesia. Selanjutnya adalah kapan serta di mana Pancasila pertama kali diumumkan. Nah, kalian bisa pause dulu habis itu kalian jawab. Jawabannya adalah B, 1 Juni 1945. Nah, Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya di hadapan BPUPKI di Jakarta. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kalian bisa pause dan kalian bisa jawab. Jawabannya adalah C, sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila. Sistem ketatanegaraan Indonesia itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintah yang berdasarkan pada prinsip demokrasi Pancasila yang mengintegrasikan unsur-unsur demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya adalah apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah C, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sila ketiga itu Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai ini mencakup upaya untuk menjaga kerukunan dan harmoni di antara berbagai kelompok di Indonesia, serta memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah dalam konteks kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menerapkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah C, memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas. Nah, menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan memilih pemimpin yang bijaksana dan berintegritas, serta menghargai proses pemusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah B, hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, karena dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia atau HAM merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Selanjutnya adalah apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah A, kesatuan dalam keberagamaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, mereka tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah A, sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan. Nah, Pancasila diterapkan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dasar negara dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Selanjutnya adalah, apakah salah satu lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah DPR. Salah satu lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat,
yang memiliki tugas legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya adalah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh lembaga mana? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah MPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar melalui proses tertentu yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Selanjutnya adalah apa tantangan utama dalam penerapan Pancasila di era globalisasi? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah C. Pengaruh budaya asing yang merusak nilai-nilai lokal. Nah, tantangan utama dalam penerapan Pancasila di era globalisasi adalah pengaruh budaya asing yang dapat merusak nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai Pancasila yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Selanjutnya adalah apa yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah E, pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Pancasila lahir sebagai dasar negara berdasarkan pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi dari perjuangan kemerdekaan dan kebangsaan. Selanjutnya adalah apakah tujuan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah A, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, tujuan dari sila kelima Pancasila adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kesejahteraan dapat dinikmati secara merata. Selanjutnya adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah D. Keyakinan akan adanya Tuhan sebagai sumber moral dan etika. Sila pertama Pancasila menekankan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai inti dari sila ini adalah bahwa Tuhan merupakan sumber utama dari semua norma dan prinsip kehidupan yang harus dihormati dan dijadikan pedoman dalam berperilaku. Selanjutnya adalah mengapa penting untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah C. Supaya setiap individu memiliki pedoman dalam bertindak. Nah, memahami nilai-nilai Pancasila penting untuk memberikan pedoman dalam bertindak bagi setiap individu, sehingga dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah apa isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah A, menyatakan kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Bahasannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi pernyataan mengenai kedaulatan rakyat dan tujuan negara, termasuk dasar filosofis dan ideologi negara, seperti Pancasila dan tujuan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah C. Menerapkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Kalian bisa pause dan jawab. Jawabannya adalah C. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperbaharui atau menyesuaikan dengan kebutuhan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperbarui atau menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Proses ini dilakukan untuk memastikan Undang-Undang Dasar tetap relevan dengan kondisi dan perkembangan terkini. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan. Apakah kita mau lanjut atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum.